Bunda Khadijah itu, "Siapa Khadijah?" Gitu. Nggak lama saya ada di hati kayak Siti Khadijah gitu ya, Khadijah Khadijah itu, saya nggak sengaja ngelihat YouTube tayangannya, Ustazah Oki gitu ya, Oh, lagi ngomongin Bunda Bunda Khadijah gitu. Khadijah. Jadi, oh gitu, Masya Allah gitu ya. Apa namanya, sampai Rasulullah tuh sampai bilang gitu ya, "Demi Allah tidak pernah Allah menggantikan kepadaku istri yang lebih baik," gitu, daripada Khadijah gitu ya. Dia wanita pertama yang beriman kepadaku di saat yang lain masih kafir gitu ya. Awalnya, beliau nanya-nanya, kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi, saya bilang, dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. Saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dan yang Masya Allah lagi saya ikut satu kelas gitu, ada hadisnya ternyata bahwa sesungguhnya Rasul bersabda, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di sarang, ikan di laut itu turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Wah, kapan lagi? Kira-kira siapa sih? Pengen tahu juga nih, idolanya Bu Dokter nih. Masya Allah, tokoh muslimah barangkali yang Bu Dokter idolakan begitu, Masya Allah. Iya. Eee, iya, Dan saya kenapa? Boleh. iya. Masya Allah. Kalau Anda yang udah tahu akun IG saya, udah tahu nanti pasti jawaban tokoh idola saya, Bunda Siti Khadijah. Karena Masya akun Allah. saya namanya Khadijah. Khadijah. 15.03.20 itu, tanggal kemarin bersyahadat gitu. Jadi, Masya Allah. eee, memang, sejak meluk Islam ini juga saya, berusaha nggak mengidolakan, apa ya, manusia biasalah ya, walaupun itu guru-guru terbaik ya, nggak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru terbaik kita gitu ya, tapi kan masih manusia gitu ya. Jadi, Mm-mm. mungkin ya seperti saya sendiri masih ada kelemahan, kekurangan. Jadi ya memang baiknya kita mengidolakan yang pastinya makhluk yang apa, manusia paling mulia Rasulullah gitu ya. Kemudian kalau kita muslimah ya, salah satu Bunda Khadijah ini kan, salah satu dari 4 pemuka wanita ahli surga ya, Iya. yang disebutkan gitu. Jadi itu sih doa saya semoga bisa meneladani, beliau gitu ya. Kalau kita tahu kan, aduh, Masya Allah, dulu saya tuh nggak tahu istri Rasulullah tuh ada yang Bunda Khadijah, taunya ya dulu tuh cuman, Siti Aisyah gitu. Jadi waktu saya baru baru, masuk Islam itu, saya masih nggak tahu tuh, ditanya juga nanti mau ganti nama Islam atau enggak gitu, ganti nama siapa juga nggak tahu gitu ya. Hmm. Nah itu tiba-tiba di hati tuh kayak ada Khadijah Khadijah gitu ya. Jadi Masya Allah. salah satu pembicara di sini juga, ada Bunda Khadijah ya. Teteh Khadijah ya, Masya Iya, Allah. kayak Khadijah. Nah, itu juga itu, Bunda Khadijah itu, "Siapa Khadijah?" Gitu. Nggak lama saya ada di hati kayak Siti Khadijah gitu ya, Khadijah Khadijah itu, saya nggak sengaja ngelihat YouTube tayangannya, Ustazah Oki gitu ya, lagi Oh, ngomongin Bunda Bunda Khadijah gitu. Khadijah. Jadi, oh gitu, Masya Allah gitu ya. Apa namanya, sampai Rasulullah tuh sampai bilang gitu ya, "Demi Allah tidak pernah Allah menggantikan kepadaku istri yang lebih baik gitu daripada Khadijah gitu ya. Dia wanita pertama yang beriman kepadaku di saat yang lain masih kafir gitu ya." Kebayang gitu ya kalau kita saat itu gitu ya di posisi Bunda Khadijah gitu ya. Mungkin orang lain malah menganggap aneh gitu ya. Ini ngaku-ngaku ini kali ya atau gimana gitu ya. Tapi itu beliau bisa
percaya gitu kan, bisa langsung beriman. Kemudian beliau membenarkan aku di saat orang lain mendustakan aku. Beliau yang memberikan hartanya lah, semua hartanya kepadaku di saat yang lain mengharamkan hartanya buat aku gitu kan. Dan beliau juga yang memberikan keturunan gitu ya. Jadi waktu itu juga dibilang, waktu Bunda Khadijah sudah meninggal, kemudian Rasulullah bilang, kalau kamu mau wanita siapapun juga pasti mau lah gitu ya. Terus dia bilang, iya tahu masih banyak wanita yang lebih muda, lebih gimana lah mungkin ya dari Bunda Khadijah. Tapi demi Allah selama 25 tahun itu ya mereka menikah itu, saya nggak ada satu kata pun tuh yang melukai hati saya, nggak ada satu tingkah pun yang membuat saya kecewa kayak gitu. Jadi itu ya, Masya Allah, ngapain ya Bunda Khadijah ini sampai Rasulullah bisa nyebut gitu ya gitu ya. Namanya Masya Allah. saya sebagai istri kayaknya ya baik-baik juga tetap aja ada salah-salahnya juga gitu ya. Ini tapi sampai suami bisa berkata seperti itu, Masya Allah gitu ya. Ya insya Allah gitu, berdoanya sih paling enggak kan dibilang kita akan bersama orang yang kita cintai ya, kalaupun kita belum bisa melakukan amal yang beliau lakukan gitu ya, itu paling enggak ketika kita meneladani beliau gitu ya, mencintai beliau itu, insya Allah kita nanti bisa ditempatkan bersama-sama beliau gitu ya nanti di surga gitu ya. Oh. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti inspirasi terkuat dari Dokter Kalisa Grani ini adalah Bunda Khadijah. Masya Allah, luar biasa. Ya, karena memang em, salah satu ya yang seperti dokter tadi bilang bahwa beliau adalah orang yang luar biasa. Bahkan sampai berkata kalaupun nanti aku sudah meninggal dan sudah dikubur, ya pakailah tulang belulangku ini untuk membuat jembatan ataupun buat apapun, pakailah, gunakanlah. Sampai sebegitu luar biasanya pengorbanan Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Patut saja Dokter Karissa Grani mengaguminya ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, puan-puan solihah. Nah, barangkali nih, Bu Dokter, sebelum kita nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab bersama puan-puan solihah ya, Bu Dokter ya. Ini pertanyaan terakhir dari Nisa nih. Kira-kira nih, apa sih pesan dari Bu Dokter nih untuk para pembelajar muslimah di Sekolah 7 Perempuan nih? Masya Allah, boleh Bu Dokter kasih pesannya agar mungkin barangkali untuk semangat lagi gitu ya, Masya Allah. Tafadhol Dokter. Iya, Masya Allah. Sudah mendaftar di Sekolah 7 Perempuan ini udah Masya Allah ya, udah orang-orang pilihan Allah juga gitu ya. Bisa Benar. mengambil keputusan untuk mendaftar di sini daripada mungkin malam ini dihabiskan untuk apa gitu ya, yang hal yang lain itu udah Masya Allah gitu ya. Itu udah suatu berkah tersendiri menurut saya ya gitu ya. Kita bisa menikmati majelis ilmu gitu ya, dibilang taman surga itu Masya Allah gitu ya. Mungkin nggak banyak sih mungkin pesannya ya jangan pernah bosan gitu ya, menuntut ilmu agama gitu ya. Walaupun cari ilmu walaupun sedikit aja gitu yang dapat dipahami, sedikit aja amal soleh gitu ya, insya Allah tetap ada kebaikan, keberkahan di dalamnya gitu ya. Karena saya yakin menuntut ilmu itu kan ibadah juga gitu ya, ibadah tersebut bahkan dibilang menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Saya tuh kayak nganggapnya itu bahkan lebih dari ibadah sholat sunnah gitu. Kalau dibilang sholat sunnah, ini menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Berarti kan harusnya kita malah bukan mengesampingkan menuntut ilmu ya gitu ya. Jadi itu juga sesuatu hal yang harus terus ada. Makanya dibilang kan pertuntutan ilmu dari buaya, dari bayi hingga ke liang lahat itu ya. Itu betul banget gitu. Jadi insya Allah kalau thalabul ilmu itu akan membawa kita tadi ya kayak tadi dibilang didoakan oleh semua Allah, malaikat dan sebagainya itu menuju dunia yang penuh dan dihiasi oleh doa-doa seluruh makhluk gitu. Jadi harus bersemangat mempelajari ilmu gitu, bahagia bersama Al-Qur'an, kalau sedih juga balik lagi ke Al-Qur'an. Itu aja mungkin Mbak Nisa. Masya Allah, luar biasa ya Dokter Kalisa Grani bagaimana tadi perjalanan tadi di awal dokter menyampaikan bagaimana perjalanan mendapatkan cahaya Allah gitu ya, mendapatkan hidayah dari Allah dari memfaktai banyak hal dari tadi juga akhirnya membaca Al-Quran, akhirnya mendatangi mualaf center dan bertemu dengan seorang guru gitu ya, Masya Allah. Dan akhirnya tergerak untuk mau syahadat karena kalau nggak syahadat semuanya percuma gitu ya, ya Masya Allah luar biasa. Dan juga tadi akhirnya ingin mendalami Islam lebih jauh, ingin mengetahui Islam lebih dalam lagi, dan karena memang
dirasa itu sesuai dengan akal, memuaskan akal begitu ya Bu Dokter ya. Masya Allah luar biasa. Bagaimana Islam ini memuaskan akal, bagaimana Islam ini semua itu diatur, kok rasanya baru inilah agama satu-satunya mengatur dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi gitu ya. Masya Allah luar biasa. Dan akhirnya mau mendalam Islam karena juga mau menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Begitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Dan juga akhirnya ternyata nggak cukup untuk anak-anaknya, harus disampaikan, harus disebarluaskan lagi. Karena apa? Karena itu tadi, bahkan seluruh makhluk itu mendoakan untuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Begitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Semoga puan-puan solihah yang ada di Sekolah 7 Perempuan juga demikian. Tafadol, boleh nanti share resume dari kelas kita pada hari ini, baik di Facebook ataupun di Instagram, dengan versi-versi terbaik puan-puan solihah ya. Masya Allah luar biasa. Baik.